Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya kami berada di studio ini bersama-sama mitra insyaallah sebagaimana biasa pada hari Selasa sore seperti saat ini di pukul 16 sampai 17 insyaallah bersama-sama belajar di ruang QLM, yaitu Quality Life Management, yang insyaallah sebagaimana biasa kita akan berbagi tentang motivasi kehidupan dengan tujuan agar kehidupan kita lebih berkualitas dan terus lebih berkualitas ke depannya. Mitra yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup familiar sebenarnya untuk kita, yaitu membiasakan berkata saya sukses. Jadi mestinya hal seperti ini dijadikan satu kebiasaan kita atau habit kita, mengatakan saya sukses, dibarengi dengan insya Allah 7M yang akan kita bagikan. Kami berharap mitra dimanapun berada yang saat ini bergabung dengan radio GIC, yang saat ini bergabung dengan kami, bisa mencatatnya atau bisa menuliskannya hal-hal penting, atau mungkin memberikan statementnya tentang apa yang sedang kita bicarakan atau diskusikan, yaitu membiasakan berkata saya sukses. Nah, ketika hal tersebut mungkin biasa dikatakan atau dijadikan satu, katakanlah kata-kata indah kita setiap harinya, yakin pada suatu ketika kita akan benar-benar sukses terhadap apa yang saat ini sedang kita inginkan menjadi yang paling sukses. Nah, kata-kata itu tadi akan dibarengi dengan 7M yang mendukung kita menjadi sukses betulan. Nah, 7M inilah yang insya Allah menjadi inspirasi kita, menjadi motivasi kita ketika kita mengatakan saya sukses besar, saya orang sukses, saya sukses. Nah, ini sekalipun betul bahwa arti sukses itu sangat banyak sekali, namun paling tidak ketika kita mengerucutkan, kita menginginkan sesuatu yang ingin kita raih, nah disinilah kita berdoa agar saya mengatakan semoga ini bisa kita gapai. Nah, dengan kata itu, dengan kata saya sukses, itu insya Allah apa yang kita inginkan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, 7M tadi, mitra, yang sudah kita rangkum dan dijadikan pembelajaran bagi kita, menjadikan kita orang-orang yang sukses dengan mengatakan saya sukses, maka yakin bahwa ini adalah pembelajaran penting yang mendukung kita menjadi orang yang sukses. Yang pertama, mitra, kita mencoba untuk diskusikan, yaitu melakukan apa yang disukai oleh kita. Jadi semestinya kita adalah orang yang tidak lagi bekerja karena keterpaksaan, namun justru kita akan bekerja karena kita suka. Biasanya kalau kita suka, maka hasilnya pun akan excellent banget. Jadi ada orang bilang ada enjoy melakukan, maka hasilnya akan excellent. Melakukan apa yang kita suka itu adalah hal yang paling mengasihkan, hal paling membuat kita bahagia. Lebih ekstrim orang mengatakan hobi kita terkadang bisa mendatangkan keuangan atau yang lainnya, dan bahkan lebih jauh lagi kebahagiaan kita. Nah, kalau kita hari ini adalah melakukan apa yang kita suka, ya beruntunglah kita. Jadi janganlah kita menjadi orang lain
Janganlah kita menjadi orang yang ditekan oleh orang lain. Namun jadilah diri kita sendiri. Dengan apa? Ya dengan passion kita, dengan kesukaan kita, dengan apa yang kita inginkan, bahwa ini adalah apa yang aku sukai, bahwa ini adalah apa yang hari ini menjadikan saya, menjadikan kita, menjadikan Anda semua sukses besar. Nah ini, melakukan apa yang disukai. Sekali lagi, dengan melakukan sesuatu yang kita sukai itu tidak ada beban sama sekali. Dan bahkan kita akan menjadi enjoy tadi. Dan kalau kita enjoy, di sana ada yang namanya excellent. Jadi hasil dari apa yang kita kerjakan karena kita suka, maka terjadilah sesuatu yang excellent banget. Oh, kalau kita tidak menyukai sesuatu tentu akan menjadi beban. Dan biasanya hasilnya tidak maksimal. Apalagi kalau terus dikerjakan oleh kita, semakin ke sana malah semakin tidak profesional. Kenapa? Kita work under pressure, work di bawah tekanan, bekerja di bawah tekanan. Maka mestinya kalau kita ingin benar-benar menjadikan pekerjaan kita ini luar biasa sukses, cintailah pekerjaan apa yang ada saat ini. Katakanlah bahwa itu adalah passion saya. Jadi jangan justru sebaliknya. Kita bekerja karena tekanan, bekerja karena orang lain, kemudian terus kita kerjakan. Maka tidak akan ada hasil yang maksimal, bahkan akan menjadikan kita sakit. Ini yang terjadi. Mestinya kita adalah mengerjakan apa yang kita suka. Kita adalah kita, saya adalah saya, Anda adalah Anda. Jadi kalau saya mengatakan saya adalah saya, passion saya, kesukaan saya pasti berbeda dengan Anda, dengan si A, dengan si B, dengan siapapun. Nah, kita memulai bahwa ini adalah saya. Dengan seperti itu, sekalipun hari ini belum maksimal hasilnya, namun tidak ada kekecewaan yang sangat. Karena apa? Toh ini adalah apa yang saya sukai. Ini adalah apa yang hari ini saya kerjakan. Ini adalah apa yang saya pilih. Nah ini orang mengatakan life is a choice gitu. Hidup ini pilihan, betul memilih sesuatu. Hidup itu kan sangat singkat dan hanya sekali. Kalau kita setiap harinya ternyata hanya bekerja di bawah tekanan, kan kita sayangkan sekali. Artinya kita akan terus terjajah. Kita tidak pernah merdeka. Maka mulai dari sekarang, ayo kita mulai merdeka. Kita akan lakukan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lakukan pekerjaan kita karena itu memang passion kita. Kita kerjakan sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi profesional karena betul-betul kita menyukainya. Jadi tidak lagi karena orang lain, tapi karena diri saya sendiri. Dan kalau toh belum berhasil, tadi saya katakan, maka kecewanya tidak akan besar. Karena apa? Karena ini adalah pilihan saya sendiri. Ini pilihanku. Gitu. Ini pekerjaanku. Dan saatnya ketika ini adalah pilihan kita sendiri, maka saya yakin sekali pasti akan booming dan pasti akan menghasilkan yang sangat. Karena apa? Kita akan maksimal berusaha. Toh ini adalah yang paling aku sukai. Toh ini adalah tujuan saya dalam kehidupan saya untuk menggapai sesuatu yang memang hari ini kita mulai mengerjakannya. Nah, ini melakukan apa yang disukai. Melakukan apa yang kita sukai. M yang kedua, mitra, kita akan melihat lagi setelah M yang ke satu adalah di sini memanfaatkan waktu kerja dengan efektif. Ya, memanfaatkan waktu kerja kita dengan efektif. Nah, ini penting sekali. Kita akan membagi beberapa termin dalam keseharian kita. Katakanlah kita punya waktu 10 jam sehari. Atau mungkin 12 jam sehari, boleh-boleh saja. Dimulai dari jam 6 pagi, kita sudah siap, sampai nanti mungkin di sore hari. Kalau kita punya katakanlah waktu 10 jam, kemudian kita harus bekerja di kantor 8 jam, masih ada sisa 2 jam. Nah, kita akan betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Waktu kerja kita dengan efektif. Mungkin saja kita tidak pernah merasakan rugi ketika kita, katakanlah, dengan klien kita bicara panjang lebar yang tidak ada ujungnya. Katakan seperti itu. Tidak terasa kita bicara sampai 1 jam. Padahal bisa jadi apa yang kita diskusikan mestinya selesai dalam waktu setengah jam. Rugilah setengah jam. Ini kalau betul kalau 1 jam. Kalau sampai 2 jam atau lebih, maka tidak efektif banget. Atau ketika kita mungkin hari ini mengerjakan sesuatu yang betul-betul memakan waktu banyak, namun sebenarnya bisa dikerjakan oleh
orang lain yang bisa, yang mampu, dan kita bisa minta tolong, akan diselesaikan sangat cepat itu. Tapi karena kita ingin ngotot, ingin mengerjakan itu dan bolak-balik, maka ya termasuk tidak efektif. Ya ini ternyata memanfaatkan waktu kerja dengan efektif itu sebuah kebutuhan yang saat ini mesti kita raih, yang saat ini mesti kita ambil. Nah, di dalamnya ada, kalau saya katakan itu, maka di dalamnya ada pembagian-pembagian yang sangat rinci. Nah, dari jam sekian sampai jam sekian, saya akan mengerjakan ini. Dari jam sekian sampai jam sekian, saya akan memprioritaskan ini. Terus seperti itu. Ketika kita bisa memanage waktu dengan baik, atau time management di sini, maka yang terjadi adalah hasil yang maksimal, yang sangat efektif ketika kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, banyak di antara kita ketika kita masuk kantor, mungkin langsung membuka komputernya, langsung bekerja. Padahal kalau kita mau bijak, kita akan satu persatu, kita akan memulai mengatur waktu dulu. Saya akan mulai jam 8. Pekerjaan saya yang ini kira-kira akan selesai sampai jam sekian. Kemudian setelah jam sekian saya akan mengerjakan ini. Kemudian saya akan mengerjakan ini. Sampai istirahat, sampai masuk kembali, maka itu akan terjadi sesuatu yang sangat bagus karena kita bisa memanage waktu kita. Tentu dengan cara itu kita akan efektif. Tapi kalau kita duduk saja dan tidak mengatur jadwal dengan baik, tidak membaginya dengan baik, bisa jadi kita mengerjakan sesuatu yang semestinya tidak dikerjakan dengan waktu yang lama, malah justru mengerjakannya dengan waktu yang lama. Maka dibuatlah skala prioritas. Itu yang paling penting. Ada skalanya. Oh, ternyata saya harus ini dulu. Nah, gitu. Oh, ternyata saya harus ini dulu. Kemudian yang paling penting lagi adalah setelah skala prioritas diberikan tenggat waktu. Berapa menit kira-kira saya mengerjakan ini? Berapa jam kira-kira saya mengerjakan ini? Terus seperti itu. Dikasih tenggat waktu sehingga nanti tidak akan kehilangan waktu kita karena kita berikan waktu yang tepat kepada apa yang harus kita kerjakan saat ini. Kemudian kita juga menghindari multitasking. Kan banyak di antara kita ini dengan jam yang sama mengerjakan beberapa hal. Padahal justru itu tidak membuat kita fokus. Dan bisa jadi akhirnya ada yang terlantar gitu. Nah ini kan nggak fokus karena multitasking itu banyak hal dikerjakan dalam waktu bersamaan. Itu biasanya kurang efektif banget. Oleh karena itu kita mesti fokus. Kalau saya pribadi sangat sulit untuk bisa seperti itu. Saya biasanya sesuatu itu harus dikerjakan ya satu-satu. Betul-betul satu-satu. Nggak bisa ada kerjaan lain kemudian dibarengkan. Karena apa? Mungkin konsentrasi saya tidak sampai ke situ. Atau mungkin menurut saya bahwa ini akan membuang waktu saja karena bisa jadi kedua-duanya nggak selesai. Oleh karena itu menghindari multitasking. Nah, kemudian tadi saya katakan di awal ada juga hal-hal penting bisa didelegasikan. Atau hal-hal yang tadi kita nggak mampu, kita bisa mendelegasikan pada orang lain. Sehingga akan selesai dengan baik. Gitu. Jangan kemudian kita nggak mampu, ngotot kita kerjakan terusnya. Yang ada stres. Tapi ya betul kita juga pernah mengalami seperti itu. Kita nggak mampu sebenarnya, tapi kemudian kita paksakan. Ternyata malah jadi nggak benar. Dan akhirnya apa? Kita lelah banget. Gitu. Karena kita sudah lelah fisik, lelah pikiran, dan tidak menghasilkan yang maksimal atau yang kita inginkan. Gitu. Nah, oleh karena itu delegasikan hal-hal penting. Kemudian kita bisa mengaturnya dengan baik. Dan jangan lupa juga kita perlu istirahat yang cukup. Katakanlah kalau jam 12 sampai jam 1 istirahat, 1 jam itu sangat cukup sekali. Kita untuk bisa untuk paling tidak untuk merefresh pikiran kita agar nanti masuk kembali di jam 1 atau pukul 1 kita sudah sangat bagus dan akhirnya sampai sorenya kita bisa mengerjakan maksimal apa yang kita kerjakan. Ini yang kedua. Yang ketiganya mitra, kita ke M yang ketiga, bahwa kita membiasakan berkata sukses berbarengan dengan apa yang sedang kita diskusikan. Yang ketiga adalah melakukan investasi di luar pekerjaan kita. Artinya begini, kita punya pekerjaan pokok. Kita di sana juga punya honor katakanlah, punya gaji, atau punya income dari sana.
maka apa salahnya ketika kita juga berpikir jauh ke depan. Karena setelah mungkin saya umur sekian, gak mungkin lagi saya bekerja di sini. Oleh karena itu, alangkah bijaknya kalau kita melakukan investasi di luar pekerjaan kita, di luar pekerjaan rutin kita. Nah, investasi ini mengarah kepada masa yang akan datang. Mungkin panjang betul waktu sekarang sampai nanti berapa tahun lagi. Katakanlah seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa ternyata waktu itu sangat singkat sekali. Tidak terasa sama sekali. Tiba-tiba sudah, wah, saya kok tiba-tiba sudah sekian tahun gitu. Jadi nggak terasa sama sekali. Oleh karena itu, ketika kita memulai melakukan investasi di luar apa yang saya kerjakan, di luar tanggung jawab saya sehari-hari, maka kedepannya pun kita akan memiliki paling tidak terminal kita setelah kita berhenti dari apa yang hari ini kita kerjakan atau kita bekerja. Di sanalah kita akan mungkin berhenti dari sini, kemudian kita ke sana meloncatnya. Jadi tempat pemberhentian kita yang akan kita tuju adalah ada ketika kita mau berinvestasi. Betul bahwa menurut Kiyosaki, dalam grafiknya itu ada 4. Kalau sebelah kiri, yang paling atas itu A atau employee atau workers. Nah, menurut Kiyosaki bahwa workers itu sebenarnya orang yang paling riskan. Ya artinya kalau perusahaan bagus sih tetap jalan. Tapi kalau perusahaannya tiba-tiba harus berhenti, maka yang terjadi adalah bankruptcy. Atau kalau kita kerja di perusahaan, bosnya suka ya kita akan enjoy, akan senang. Kalau kemudian ada benturan-benturan ya juga akan masalah gitu. Ini untuk E di atas itu ya. Dan ternyata juga E memiliki waktu yang sangat terbatas karena betul saya katakan tadi kalau kita punya waktu 10 jam untuk bekerja dan masih ada sisa 2 jam karena 12 jam seharinya, maka kita 2 jam lah itu betul-betul harus meninggalkan yang 10 jam, kemudian kita mulai 2 jam untuk diri kita sendiri. Nah itu E yang sangat terbatas skalanya. Dan sebenarnya sangat riskan sekali sekalipun mungkin kedudukan kita hari ini sangat tinggi. Tapi ketika ada masalah-masalah tertentu bisa menjadikan kita bankrupt atau menjadikan kita gulung tikar kan gitu ya. Yang kedua ada di bawahnya adalah S atau self worker. Ya, pada self worker itu juga lebih seperti di E. Namun di self worker lebih mending dibandingkan di E. Karena self worker kan bekerja untuk sendiri. Katakanlah begini, seorang dokter spesialis, ia buka klinik mandiri, ya. Kemudian ia buka praktek dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Ya setiap hari seperti itu. Namun masalahnya adalah ketika dokternya sakit, ya, toko prakteknya kan tutup, tempat prakteknya kan tutup. Ketika dokternya harus pergi berlibur, ya, juga sama. Ketika dokternya harus mungkin menyelesaikan sesuatu dan tidak bisa buka praktek, ya harus tutup. Ini konsepnya adalah no work no money tentu. Jadi kalau nggak kerja ya nggak ada uang. Ya, ini di sini nih. Jadi kalau kita di S ya, ada juga yang mengatakan bahwa di S itu ternyata ada orang yang hebat banget ya. Memang betul. Dia mendapatkan banyak uang tapi nggak punya waktu. Ya, contohnya apa? Contohnya saya punya toko. Saya di pasar. Nah, saya buka tokonya dari pagi sampai malam. Pembelinya banyak. Nah, mungkin liburnya cuma hari Lebaran 3 hari. Kemudian saya buka lagi karena kalau saya libur, kalau tokonya tutup, ya, langganannya mungkin kabur ke toko yang lain atau kabur kemana gitu. Nah ini maka itu ya we have money but we have no time. Bisa jadi seperti itu. Jadi tapi yang keduanya ada plus minusnya, baik di E maupun di S ya, untuk kita ya. Ini kehidupan itu seni. Bisa jadi ya kita alami seperti itu. Maka kemudian ada yang di sebelah kanan. Juga terjadi dua grafik juga, 2 kotak juga. Yang paling atas adalah ada B, yaitu bisnis. Nah, ini disarankan ya kita bisa berbisnis ya. Bisnis artinya sistem. Jadi kalau kita kerja, kemudian kita punya karyawan, itu bisnis. Nah, kalau kita punya karyawan 10 kali 10 jam sudah 100 jam sehari. Dan berarti kerjanya ditambah 110 jam sehari. Nah itu dalam bisnis ini nanti ada passive income.
Dan income di mana kita akan hidup adalah dari passive income. Karena active income adalah income habis. Ketika kita dapat honor, dapat gaji, maka kita belanjakan untuk banyak sekali kebutuhan kita. Baik untuk kehidupan sehari-harinya, transportasi, cicilan itu ini, kita habis di situ. Tapi passive income adalah income di mana kita tidak secara langsung bekerja tapi dapat. Jadi antaranya seperti itu. Dalam bisnis bisa jadi yang 10 orang adalah passive income kita. Karena apa? Tadi saya punya karyawan 10. Nah, 10 orang itu bekerja untuk saya kan. Karena kita rekrut gitu. Nah, berarti ada 110 jam termasuk saya. Nah, biasanya 10 jam saja sehari. Nah, di sini ada 110 jam. Ini lebih bijak. Dan kita akan ringan karena kita dibantu oleh 10 orang itu. Ya, luar biasa ya kalau kita bisa seperti itu ya. Itu yang biasa disebut dengan kerja cerdas ya. Kalau di 10 jam tadi kerja keras, tapi kalau di sini sudah kerja cerdas dan kita mengarah kepada passive income. Miliki passive income karena income yang betul-betul akan dijadikan primadona kita, dijadikan di kebutuhan utama kita adalah passive income. Passive income itu ketika habis juga mengisi sendiri. Kalau active income kan kita harusnya mengisinya dengan bekerja. Tapi passive income berbeda. Atau yang lain passive income kalau kita menulis buku kita dapat royalti juga termasuk passive income. Atau kalau kita punya properti, saat ini mungkin bisnis yang tidak terlalu berat kehilangan keuangannya adalah bisnis properti karena dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kalau katakanlah punya rumah, beberapa kamar kontrakan atau dikoskan gitu ya, itu sepertinya juga tidak ada bankruptnya. Jadi artinya ketika kita mengerjakan itu passive income-nya jalan terus. Dan kita tidak pernah bekerja tapi kita dapat dari situ. Ya betul, memang pertanyaannya adalah ketika bagaimana cara mendapatkannya, tentu dengan beberapa cara dan tentu dengan investasi yang pertama tadi kita menabung dari kerja keras kita, bisa membelikan sesuatu atau bisa menuliskan sesuatu menjadi buku atau mungkin yang lain. Maka tapi yang sebijak-bijak kita adalah ketika kita mampu membangun yang namanya passive income. Kita jangan sampai tidak memiliki passive income. Ini income passive itu adalah income yang pada akhirnya akan betul-betul menolong kita. Dan passive income inilah yang seharusnya kita bangun dari sekarang. Orang yang hebat dan bijak serta melihat ke depan itu, setelah tadi kita berbicara mengenai active income di mana kita dapat, kemudian kita ingin sekali mendapatkan passive income, maka dari sekaranglah waktu yang tepat untuk bisa kita memulai membangun passive income yang pada endingnya, yang pada akhirnya adalah itu sebenarnya income yang akan menolong kita. Nah, ini kalau kita berbicara itu menurut para ahli, dan salah satunya buku yang saya baca adalah menurut Robert Kiyosaki yang menekankan kepada passive income. Dan sebagai passive income adalah ketika kita memiliki passive income. Karena passive income itu kita tidak secara langsung bekerja namun mendapatkan. Oke, terus kita lanjut yang keempat, mitra. Yang keempat ini adalah memiliki tanggung jawab pada tujuan. Nah, ini yang terkadang juga sampai saat ini saya menanyakan beberapa teman, beberapa orang yang kita temui. Mereka betul-betul tidak memiliki tujuan yang pas, yang nantinya akan menjadi terminal gitu. Padahal mestinya kita ini memiliki tujuan. Paling tidak satu goal lah kita akan ciptakan dalam kehidupan kita. Saya sering ngomong kalau kita mau ke Surabaya, tentu kita punya tujuan, kita naik kereta ke Surabaya dan akan berhenti di Surabaya. Kita punya tujuan ke Cirebon, dan naik kereta atau naik bis atau naik mobil dan akan berhenti di Cirebon. Itu. Jadi milikilah tujuan. Jadi kita bertanggung jawab atas tujuan kita. Sayang sekali kalau kita ini sampai saat ini justru tidak mengerti bahwa kita seharusnya memiliki tujuan. Padahal tujuan itu adalah hal penting yang mana yang akan kita guide, yang akan kita raih, yang akan kita gapai, yang akan kita betul-betul jadikan satu sumber, dan disitulah tujuan kita gitu. Nah, ini sama persis dengan investasi tadi. Kalau investasi juga mengarah ke masa depan. Nah, kalau tujuan itu mesti spesifik, apa sebenarnya yang akan menjadi tujuan saya
setelah mungkin 5 tahun ke depan, setelah mungkin 3 tahun ke depan. Nah ini miliki tujuan. Jadi kita bertanggung jawab dengan pada tujuan itu. Artinya setelah kita memiliki tujuan, maka kita bangun jalannya. Kita bangun jalannya. Kita bangun bagaimana cara mendapatkan apa yang ingin kita gapai di sana dengan cara-cara yang mungkin akan lebih mudah. Akan lebih baik kalau kita berikan tenggat waktu 5 tahun, ternyata 3 tahun sudah bisa terlaksana, sudah bisa kita realisasikan. Nah ini luar biasa kalau seperti itu. Karena kalau kita tidak memberikan tenggat waktu, tujuannya juga nanti terlalu lama yang kita tuju itu. Oleh karena itu, mencoba dari sekarang, kita mencoba membuat lifeline. Lifeline itu adalah garis di mana kita meraba-raba. Umpamanya sekarang umur saya 25. Nanti 30 tahun titik ini saya mau ngapain nih? Di 35 saya mau apa sebenarnya di sini? Di 40 saya mau apa di sini? Sampai kemudian saya pensiun gitu. Katakanlah seperti itu. Maka dengan itu kita akan ada tujuan-tujuan yang akan kita gapai. Dan ketika kita membangun jalannya, karena kita tahu, oh umur 35 ternyata saya harusnya begini. Umur 40 seperti ini, 45 seperti ini, 50 seperti ini. Kan enak jadinya. Nah sampai umur 60 saya seperti ini gitu. Nah ini kalau kita memiliki yang namanya lifeline. Dan itu menjadi satu gambaran kita bahwa kita ternyata punya garis, ternyata punya line, ternyata punya rel untuk kita lewati gitu. Nah, coba mitra, sayang mitra kalau tidak seperti itu ya. Ya sekalipun semua insya Allah lillahi ta'ala, tapi kita usaha maksimal dulu. Kita usaha dulu, berupaya dulu dengan cara-cara yang tadi yang baik. Dan tentu akan sangat bijak kalau kita mau seperti itu. Karena apa? Dengan cara seperti itu, kita akan memahami betul. Oh iya, saya punya tenggat waktu, saya punya target waktu, saya punya waktu yang harus saya lalui ketika saya berada di sini, di umur ini gitu. Nah, kalau mitra tidak seperti itu kan tidak pernah mengukur waktunya gitu. Nggak pernah mengetahui saya umur berapa gitu. Tiba-tiba sudah, waduh, kok sudah setua ini gitu ya. Tapi kalau kita mencoba belajar seperti itu ya, kita akan bijak sekali. Nah, inilah paling tidak kita bertanggung jawab atas tujuan kita. Kita inginlah paling tidak satu goal yang kita ciptakan dalam kehidupan kita. Jangan tidak ada sama sekali. Gitu. Kalau kita tidak ada sama sekali goal yang kita ciptakan, ya, termasuk hoki, padahal kita ini punya potensi yang luar biasa. Kita punya potensi dahsyat yang mestinya mendukung kita menjadi orang yang luar biasa. Dan di sana kita ingin bahwa kita ingin meninggalkan kebaikan kita, kemanfaatan yang lebih gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini hanya hidup untuk diri sendiri saja. Tapi paling baik adalah ketika kita manfaat bagi orang lain. Paling tidak kita menebarkan kebaikan-kebaikan ketika kita ini mampu. Nah, mencoba mitra, kita mencoba buat garis line, diraba sendiri, tuliskan secara real. Tuliskan secara real, dimulai dari sekarang pun bisa, berikan tenggat waktunya berapa tahun, kemudian nanti akan kita menghitung dan kita akan lihat. Dan ketika kita ini bertanggung jawab atas apa yang akan kita tuju, saya yakin akan fokus sekali. Dan ketika kita fokus, maka tidak ada kata tidak hebat, pasti hebatnya. Kita fokus, kita bisa menerjang, kita bisa mengerjakannya. Dan bahkan kita bisa melalui hambatan-hambatan yang akan kita temukan. Kita akan bisa melalui mungkin sandungan-sandungan yang akan kita temukan. Sayang mitra kalau kita tidak sampai seperti itu. Dan paling hebatnya lagi mitra, mitra harus berpikir bahwa seindah apapun gedung yang saat ini mitra kerja di sana, sebesar apapun gedung yang mitra saat ini kerja di sana, sehebat apapun fasilitas yang mitra miliki saat ini, adalah semua bukan milik kita sendiri, namun milik perusahaan yang pada saatnya kita akan meninggalkannya. Lalu kita berpikir, setelah kita meninggalkan, kira-kira apa yang pas untuk kita? Nah ini kita harus berpikir ke situ. Jadi jangan kita ini terlena di zona nyaman. Jangan terlena, karena kita ini mesti dan semua pasti itu akan berhenti. Karena ada batasnya. Semua itu sementara sifatnya. Baik itu menjadi direkturnya, menjadi pimpinannya, menjadi supervisornya, atau menjadi siapapun. Dan jangan bangga dengan milik orang lain kan gitu. Maka kita mestinya bijak bahwa kita memulai berpikir
saya harus bisa, saya harus mengangkat diri saya dengan cara kerja saya gitu. Nah, jadi bekerja untuk diri saya sendiri. Ini bukan bekerja tapi untuk yang lain gitu ya. Nah, ini sangat bijak kalau kita berpikir ke situ. Saat ini siapapun kita, ayo kita mulai berpikir menciptakan satu goal paling tidak, atau menciptakan tujuan kita, tujuan yang akan kita gapai, dan kemudian berikan tenggat waktunya. Kira-kira berapa bulan, berapa tahun, nah itu. Dan kemudian kita akan fokus di sana, kita akan fokus menjalaninya, kemudian kita akan betul-betul melihat bahwa saya harus berhasil dengan apa yang saya inginkan. Dan kalau kita mengatakan seperti itu, maka bisa. Toh kita itu sering diajarkan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Maka tidak malu kalau kita mengatakan ini, membiasakan berbicara saya sukses. Tidak malu sama sekali. Kenapa? Karena memang harus seperti itu, dan semestinya kita ini betul-betul menjadi orang sukses. Segala-galanya, kita luar biasa sekali, kita punya potensi yang sangat dahsyat. Dan sering saya sharekan di sini potensi otak kita yang sangat luar biasa. Kemudian bawah sadar kita yang sangat luar biasa. Mari kita buka dan kita memulai mengatakan bahwa saya sukses besar. Atau begini, saya sukses. Seperti itu. Dan ini kita butuhkan banget. Dan insya Allah menjadi doa bagi kita yang seperti itu. Ketemu teman juga, salaman dengan teman, mengatakan Anda beruntung bersalaman dengan orang sukses. Boleh seperti itu. Tidak ada larangan sama sekali. Dan bahkan itu menjadi doa. Semakin banyak kita ucapkan, akan semakin baik. Dan semakin banyak pula kita di mana-mana mengucapkan seperti itu, akan semakin baik sekali. Karena insya Allah yang lain juga mendukung kita menjadi orang sukses. Gitu. Atau semesta mendukung gitu ya. Nah, kalau kita tidak mengatakan, kalau kita merasa malu, atau merasa mungkin orang bilang, sombong gitu. Enggak, kita tidak punya tujuan itu. Tetapi itu merupakan doa dan kita ingin meraih sesuatu. Kita ingin kemanfaatannya lebih dibandingkan saat ini yang kita miliki. Kita ingin memiliki lebih dibanding saat ini. Gitu. Jadi artinya ketika kita memilikinya tepat pada orang yang tepat, maka insya Allah akan menjadi manfaat yang tepat pula. Ya. Kita punya uang banyak, jatuhnya kepada orang yang tepat, insya Allah uangnya akan dimanfaatkan ya pasti yang baik gitu. Nah ini mestinya seperti itu. Dan kalau kita pada akhirnya bisa sukses terhadap apa yang kita gapai, terhadap apa yang kita inginkan, itu syukurnya akan lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan akan menjadi sumber amal kita, ya, dan menjadi pahala yang insya Allah terus mengalir ketika kita memahaminya, ketika kita betul-betul memiliki yang seperti itu. Jadi milikilah tujuan agar kita betul-betul menjadi orang yang sukses pada akhirnya. Jadi jangan diam saja nih ya, jangan kita jangan terlena atau berada di zona nyaman, kemudian kita tenang-tenang aja gitu. Padahal kita di depannya itu mesti akan berhenti. Mungkin yang seumuran saya mesti sudah berpikir kemungkinan beberapa tahun lagi sudah harus pensiun, beberapa tahun lagi harus sudah meninggalkan tempat kerja yang saat ini kebetulan pada zona yang sangat enak sekali gitu. Sehingga tidak ada hal yang menakutkan dari kita ketika kita akan meninggalkan kantor tersebut atau meninggalkan perusahaan yang saat ini kita bekerja. Milikilah tujuan dan kita bangun jalannya agar kita bisa menggapai tujuannya. Berikan tenggat waktunya agar kita tahu sampai kapan kesuksesannya. Yang kelima, mitra, nah ini ada yang kelima adalah ini, mampu melihat gambaran besar. Artinya kita ini betul menjadi orang yang memiliki wawasan yang sangat luas, memiliki pemikiran yang sangat hebat, sehingga kita mampu bahwa saya ke depan akan seperti itu. Jadi mampu melihat gambaran besar. Orang-orang yang bijak pasti bisa mengimajinasikan bahwa pada saatnya saya akan bisa meraih itu. Saya baca di sebuah buku bahwa awalnya ia mengatakan, tapi saya lupa bukunya itu, mengatakan saya akan menguasai kota ini. Karena pada waktu itu betul-betul menjadi orang yang terdampar di kota itu dan tidak berdaya sama sekali. Namun dalam hatinya mengatakan, saya akan menguasai kota ini. Kemudian diucapkan terus dan terus.
Dan betul pada suatu saat ia bisa menguasai kota tersebut, kota yang ia katakan bahwa ia akan menguasainya. Itu ada yang seperti itu. Bukunya kalau nggak salah judulnya adalah Start Small Finish Big. Start Small Finish Big. Gitu. Dan dia betul-betul bermimpi ingin menguasai kota itu. Ketika itu tidak punya apa-apa. Dan ia adalah orang yang paling, katakanlah kalau ukurannya materi adalah paling miskin di kota itu. Namun dalam hatinya ia mengatakan, pada saatnya saya akan menguasai kota ini. Pada saatnya saya akan menundukkan kota ini. Betul akhirnya hikmah mengatakan, jika kita lemah terhadap diri kita, maka kita akan ditundukkan oleh lingkungan kita. Namun jika kita keras terhadap diri kita, bisa jadi kita akan menundukkan lingkungan kita. Dan seiring perjalanan waktu, orang ini betul-betul keras, betul-betul berjibaku, betul-betul fokus ingin menundukkan kota di mana pertama sekali menjadi kota yang paling menyedihkan. Dan sekarang betul-betul bisa menguasainya. Nah, ini kehebatan kita. Nah, kita terkadang tidak percaya dengan itu. Kita terkadang justru menjadi orang yang lemah gitu. Mungkin diri saya sendiri seperti itu mungkin. Tapi mencoba, ayo kita mencoba. Kita jangan lembek terhadap diri kita, tapi kita keras terhadap diri kita. Jadi siapapun yang lembek terhadap dirinya, maka akan ditundukkan oleh lingkungan kita. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita bisa jadi menundukkan lingkungan kita. Nah, ini hikmah yang luar biasa. Kita harus keras, saat ini harus keras. Tadi di awal juga ada memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang efektif, waktu kerja kita yang efektif. Nah itu sebenarnya di sana. Di sana itu kita mesti mengatakan pada diri kita bahwa kita harus bermanfaat setiap menitnya. Jadi tidak ada kehilangan. Ukurannya tadi kalau kita mau ngobrol sama teman, nggak terasa 1 jam, sehari 1 jam. Kalau ngobrolnya terus setiap hari sampai 30 hari, sudah 30 jam. Dikali 1 tahun sudah berapa jam yang hilang. Ini kalau 1 jam, kalau lebih. Dan biasa kalau kita ini kan tidak terasa yang seperti itu. Bahkan orang bilang itu kongko-kongko lah. Itu mungkin tidak terasa lagi waktu yang begitu berharga kita buang saja gitu. Nah, di sini mestinya kita bisa menjadi orang yang memanage time dengan baik. Dari mulai kita bangun pagi sampai kemudian sorenya sampai istirahatnya, kita betul-betul bagi, kemudian kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada waktu yang 1 menit saja kita sia-siakan. Tapi semuanya bermanfaat. Sehingga kita akan menjadi orang yang nantinya ya tidak akan menyesali apa yang kita perbuat karena kita betul-betul memanage waktu kita. Satu hal tadi yang saya lihat bahwa kita mesti tahu gambaran besar ke depan adalah dengan cara apa? Ketika kita konsentrasi, kita punya tujuan, kita punya sesuatu yang akan digapai oleh kita, maka gambaran kita akan jelas sekali. Saya sudah melihat gambaran saya akan seperti ini ke depan. Itu. Ya. Jadi jangan apatis dengan itu, karena itu sebenarnya menjadikan kita motivasi, menjadikan kita sebuah inspirasi untuk menggaitnya. Karena kita tahu bahwa kalau saya berhasil dengan ini, maka gambaran saya ke depan saya akan hebat banget. Ini bolehlah bertanya kepada motivator atau inspirator Anda semua itu, bahwa apakah benar seperti itu gitu. Ya kan ada. Kita harus punya mimpi gitu. Kita harus punya mimpi minimal itu. Nah, mimpi akan dijadikan sesuatu yang kita gapai nantinya. Kalau kita nggak punya mimpi kan hidupnya flat ya, biasa-biasa aja. Kalau kita nggak punya tujuan kan sama seperti itu. Nah kalau kita nggak punya gambaran besar yang akan terjadi pada diri kita, bisa jadi kita juga flat. Ini tidak ada sesuatu yang kemudian istimewa yang kita kejar. Karena biasa-biasa aja. Nah di sini kita itu harus mampu melihat gambaran besar ke depannya. Wah, di sana nanti saya harus begitu. Kalau ada lagi sebuah cerita yang saya baca lagi yang sangat luar biasa. Jadi itu kalau itu dompet. Ya, dompetnya tebal tapi isinya kertas. Tapi ini juga jadi kenyataan juga buku itu. Saya baca juga. Jadi dia pedagang koran awalnya itu. Betul pagi hari ketika menjual koran dia dompetnya banyak duitnya. Tapi setelah disetorkan kepada orang yang memiliki modal, maka tipis. Tapi ia isi dengan kertas.
Dan ia gambarkan bahwa kertas yang diisi dompetnya itu adalah uang yang seperti tadi pagi dia jualan koran. Dan terus seperti itu. Ini memang luar biasa sekali. Dan dalam riwayat itu, dalam dia ceritakan itu betul-betul pada akhirnya dompetnya penuh dengan uang. Dan bahkan uangnya tidak muat lagi di dompet itu. Karena ya nggak mungkin kalau dompetnya diisi sekian juta gitu kan. Nggak mungkin sekali. Nah ini sebuah kenyataan yang mestinya juga menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita nih. Kalau dompet kita ini tipis, maka boleh diisi kertas, kemudian uangnya yang ada ditaruh di atasnya, wah uang saya banyak sekali. Nah itu, ini luar biasa. Saya membaca buku-buku yang menggairahkan kita untuk bisa meraih sesuatu. Maka mitra mestinya begitu. Kalau ke perpustakaan, carilah buku-buku yang di dalamnya ada motivasi-motivasi kemajuan kita. Maka tidak kehilangan pikir dan fresh banget kita ini. Menjadi orang yang betul-betul ingin berhasil seperti apa yang mereka lakukan. Sekalipun di awal adalah ya seperti itu, namun gambaran-gambaran itu menjadi nyata. Nah inilah mampu melihat gambaran besar ke depannya. Ini penting sekali, mampu melihat gambaran besar ke depannya. Ayo kita mulai mengimajinasikan bahwa kita ke depan seperti ini. Itu gambarkan, boleh digambarkan. Dan gambar itu boleh dijadikan kenyataan gambarnya. Kemudian kita lihat bahwa ini loh, ke depan saya seperti ini. Maka kita tidak akan kehilangan cita-cita, tidak akan kehilangan sesuatu yang ingin kita gapai. Apapun boleh, terserah mitra, karena kita luar biasa sekali. Nggak usah malu, dan katakan pada diri mitra bahwa itu adalah harapan saya. Itu adalah sesuatu yang akan saya gapai. Disitulah gambaran itu, gambaran besar yang akan saya raih. Wah luar biasa mitra, ketika mitra mau seperti itu. Jadi jangan diam saja lah sekarang ini. Kita mulai bergerak, memulai memimpikan sesuatu, dan mulai memimpikan tujuan kita, kemudian kita bangun jalannya. Dikit demi sedikit, ya, lama-lama akan menjadi bukit, lama-lama akan menjadi kenyataan. Yang keenam mitra, setelah kita lihat yang kelima ini, ternyata mampu bernegosiasi. Mampu bernegosiasi adalah tuntunan, adalah tuntunan dan tuntutan. Tuntunannya adalah bagaimana kalau kita mampu menjadi orang bisa bernegosiasi, kita akan cakap sekali. Nah, kita ketemu orang bernego, ketemu A bernego, ketemu B bernego, cakap sekali. Dan nantinya kalau kita mampu seperti itu, maka ketika kita mengimpikan sukses akan sangat mudah diraih. Karena kita adalah orang yang mampu bernegosiasi. Coba mitra saat ini pikirkan berapa kali bernego, berapa kali yang sukses. Kalau saya sering sekali gagal dalam bernego. Tapi kemudian mengulang dan mengulang kembali. Maka satu saat negosiasi saya adalah baik. Maka good negotiators itu dibutuhkan oleh perusahaan. Orang yang mampu bernegosiasi ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, dan bisa jadi dijadikan andalan utamanya. Ini bernegosiasi, mampu bernegosiasi. Biasanya orang-orang seperti ini tuh komunikasinya bagus, reputasinya bagus, integritasnya tinggi. Biasanya seperti itu. Memang betul punya syarat untuk bisa menjadi orang yang handal dalam bernegosiasi. Itu diantaranya itu. Dipercaya orang, kejujurannya, komunikasinya, meyakinkan. Ini karena memang tidak mudah menjadi orang yang mampu atau yang memiliki jiwa mapan dalam bernegosiasi. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar, bernego itu sangat alot. Tidak semudah yang kita bayangkan. Coba kita lihat sales saja. Sales yang jalan itu yang mandiri. Bagaimana sales menawarkan barang kepada orang yang ingin dijadikan customernya. Paling tidak membeli apa yang ia jual. Satu produk tapi ngomongnya luar biasa banyak sekali. Dan omongannya itu tentu omongan-omongan yang menarik sekali. Yang menjadikan orang terkesima gitu. Sehingga akhirnya akan beli produknya. Lihat sales.
Bukan hanya itu, penampilannya pun juga luar biasa. Sehingga orang percaya. Nah ini, mampu bernegosiasi itu bagaimana caranya? Dilatih. Perlu latihan. Melatih diri dari diri kita dengan siapa-siapa saja. Dengan teman dekat kita. Dengan siapapun lah. Kita mencoba bernegosiasi. Tapi tadi syaratnya adalah ketika kita dipercaya. Integritasnya tinggi. Komunikasinya bagus. Semuanya perlu latihan. Dan semuanya perlu memasarkan diri atas itu. Kalau kita punya kemampuan A, kemampuan B, ya katakan kepada mereka supaya mereka tahu. Jadi kalau kita tidak pernah promosi kan nggak tahu, nggak mengerti, nggak paham. Kita jual saja apapun yang saat ini menjadi, katakanlah, menjadi sesuatu bagi saya. Menjadi kelebihan yang sangat bagi saya. Katakan saja dan bisa dijual itu. Ya. Dan nanti kalau itu sudah bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh siapapun, maka kita akan menjadi negosiator yang baik. Jadi kita mencoba, kita akan sangat luar biasa kalau kita punya usaha sendiri, kemudian kita menjadi negosiator yang baik. Wah, luar biasa sekali. Karena di sana ada syarat untuk menjadikan perusahaan besar, yaitu ketika kita bisa bernegosiasi. Kan ada, kalau saya pernah sharekan juga bahwa dalam suatu organisasi ini harus ada 4M minimal. M yang pertama adalah manajemen. Apapun harus dimanage dengan baik. Apapun itu. Kemudian yang kedua adalah money. Harus punya uang kita dalam bergerak itu. Ya kalau kita usaha nggak punya uang kan juga kerepotan. Sekalipun bisa dicari dengan cara-cara. Mungkin dengan kongsi dengan teman yang punya uang. Kalau kita nggak punya uang. Kerjasamalah gitu. Kemudian yang ketiga adalah manpower. Manpower inilah keahlinya. Nah, apa ini bidang apa, kemudian di situ ada ahlinya. Kita sedang bergerak di bidang A. Di situ ada ahlinya. Dan yang keempat adalah, M yang keempat itu marketing. Tentu ada pasar, ada yang bisa memasarkan. Nah, yang memasarkan ini juga punya peranan yang sangat penting. Yang pertama manajemen, yang kedua money, yang ketiga tadi adalah manpower, ahlinya. Yang keempat adalah marketing. Marketnya lah. Maka kalau kita punya market bagus, apapun bisa diraih oleh kita. Itu. Kalau kita punya produk, marketnya lesu kan masalah. Gitu. Tapi kita punya produk, marketnya bagus, luar biasa. Pembelinya itu antri. Pembelinya ngantri. Karena apa? Suka. Dan itu biasanya orang-orang yang bernegosiasinya tinggi. Orang-orang yang punya kemampuan bernegosiasi. Atau tadi kalau saya katakan a good negotiator. Nah, kita mestinya seperti itu. Dan di antaranya ketika kita mengatakan saya sukses adalah berbarengan dengan menjadi orang yang memang mampu bernegosiasi. Nah, yang ketujuh mitra, ini yang terakhir adalah membangun network. Sangat betul sekali nih, membangun network itu. Membangun network itu saat ini tidaklah sulit. Dan membangun network ini adalah modal paling utama kita untuk memasarkan sesuatu dengan mudah. Network itu, kalau kita mungkin punya produk, kita pasarkan di satu grup, katakanlah WhatsApp. Kita ngundang banyak orang ke WhatsApp kita untuk melihat produk kita. Ya, kalau sekarang banyak di IG juga banyak, di Facebook juga banyak. Ya, di yang lain juga banyak, bahwa membangun network itu satu keharusan bagi siapapun yang saat ini ingin maju dalam menjual sesuatu. Dan sebenarnya tidak sulit, karena memang saat ini adalah saat di mana kita sedang booming melakukan marketing apapun dengan IT, dengan internet. Dan internet sudah mewabah kemana-mana, dengan Android-nya pun sudah cukup. Jadi orang sudah bisa berselancar kemana-mana dengan Android-nya. Orang bisa membangun network dengan Android-nya. Dan ini penting sekali membangun network. Karena apa? Di sana nanti kita akan bisa berjualan dengan mudah. Di sana nanti kita akan berinteraksi dengan orang banyak. Dan sangat mudah sekali manakala kita bisa mengundang mereka. Dan saat ini yang saya hebat lagi ini, kalau nggak salah tadi pagi, sebelum siang,
tiba-tiba saya sudah berada di grup. Grup itu adalah grup trading, saham trading saham. Saya berpikir kok secepat ini dia bisa menggabungkan saya tanpa permisi saya, kemudian langsung bisa ke situ. Dan saat ini sangat mudah yang seperti itu. Nah, dan kalau di grup saya tidak seperti itu caranya. Saya juga membangun satu networking dengan grup yang namanya Sahabat Guru Super Indonesia. Di sana saya menjalankan misi seperti contohnya membuka kelas menulis, antologi opini pendidikan. Bagi mereka yang ingin masuk ke grup itu harus membawa 2 orang sahabatnya, ditambahkan ke grup yang besar tadi yang Sahabat Guru Super Indonesia. Nah, cara saya seperti itu. Sehingga jelas siapapun yang masuk, kalau orang yang masuk 100 yang membawa 2 berarti 200 orang menambahkan ke grup kami. Nah, kalau yang tadi yang saya dapatkan itu tiba-tiba saya sudah masuk. Wah, luar biasa sekali canggihnya. Mungkin dia masuk ke satu grup di mana saya ada di situ, langsung bisa menyedot nama-nama orang yang ada di situ. Dan itu ternyata bisa dilakukan. Dan itu membangun networking. Lagi satunya lagi booming dan lagi ramai sekali tentang VTube itu. VTube itu mengundang orang untuk melihat promosinya. Saya melihat ke sana. Nah, ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang promosi di situ, kemudian kita lihat, kemudian kita klik salah satunya. Nanti kita akan mendapat poin. Nah, kalau sehari 10 klik cukup itu diklaim. Jadi poinnya 0,3 kali 10 gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Dan itu yang kita lihat adalah pandainya luar biasa menggunakan IT untuk membangun network. Kita kalau hari ini tidak membangun network ya akan ketinggalan. Makanya coba kita mitra membuat satu produk, kemudian mitra mengundang teman-teman melalui sebuah grup. Nah, disitulah mitra mulai yang namanya membangun network. Dan membangun network ini termasuk kerja cerdas. Kan syarat sukses kemarin saya katakan ada kerja keras, kerja cerdas, terus kemudian networking. Ya, ini atau yang keempatnya itu planning big, memiliki rencana yang besar. Dan di antaranya tadi yang ketujuh adalah membangun network. Ya, itu 7M yang kita sharekan mitra di sore hari ini. Semoga manfaat. Sebagai closing statement mitra, bahwa pada situasi apapun, mari kita mencoba untuk menjadi orang yang kemanfaatannya lebih. Jangan sia-siakan efektivitas waktu kita sehari-harinya. Bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan baik agar manfaat. Sehingga tidak ada setiap menitnya yang terbuang. Karena sungguh bahwa waktu ini sangat berharga sekali. Waktu tidak akan pernah kembali, terus berputar ke depan. Kalau mitra belajar dari jarum jam itu, terus ternyata waktunya terus saja ke depan. Dan bisa jadi kita ketinggalan atas waktu itu. Sayang sekali mitra kalau hari ini mitra ketinggalan yang seperti itu. Mulai kita menyusun waktu kita, jadwal kita, dan mengaktivitaskan kinerja kita, sehingga kita tidak akan buang waktu yang begitu berharga bagi kita. Tadi saya katakan bahwa kita mestinya bisa melakukan seperti itu karena kita luar biasa. Dan milikilah tujuan, karena kita pada saatnya akan berhenti di tujuan itu. Saya sudah bisa tadi menerangkan juga tentang active income dan passive income, dan ketika kita sudah memiliki passive income, maka itulah income yang akan menolong kita di kemudian hari. Mudah-mudahan mitra semua bisa seperti itu, dan mitra akan terus belajar, karena kita adalah jiwa pembelajar. Jangan sampai bosan untuk mengikuti kajian-kajian Radio Islamic Center maupun TV channel Islamic Center, karena di sini gudangnya ilmu dan gudangnya kajian. Ketika kita bergairah untuk belajar, maka kita terus akan muda. Sekalipun kita tua, kalau kita belajar, dikategorikan kita muda. Bagi yang muda tapi berhenti belajar, maka menjadi tua. Maka kita pilih menjadi muda karena kita suka belajar. Demikian kurang lebihnya mitra. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semoga di minggu depan kita ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.